SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Nabiina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat istiqamah, dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang secara khusus dimudahkannya kita di dalam belajar ilmu agama, dimudahkannya kita di dalam hadir di majelis ilmu yang mulia ini, yang semoga amal dan usaha kita dijadikan sebagai sebab ditambahkannya hidayah, ditambahkannya keimanan, dan juga ditambahkannya keberkahan bagi kita semua dunia dan akhirat. Tidak lupa salam dan iring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah sekalian yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala di kesempatan pagi yang baik ini kita akan mengkaji bersama sebuah kitab yang berjudulkan Fadlul Islam, keutamaan atau keistimewaan agama Islam. Kitab yang mulia ini, Fadlul Islam, merupakan kitab yang layak dipelajari oleh setiap di antara kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kitab ini berbicara tentang Islam dari sisi keutamaannya, keistimewaannya, hakikat Islam. Demikian pula kewajiban-kewajiban seorang mukmin ketika dia menjadi hamba Allah yang beriman untuk menegakkan Islam di atas segala-galanya. Terlebih bagaimana seorang ketika dia menghadapi perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Terlebih ketika seorang mendapati berbagai macam golongan, berbagai macam sekte yang mengatasnamakan sebagai bagian dari Islam. Maka kitab ini merupakan kitab yang patut untuk dipelajari oleh setiap di antara kita semuanya, mengingat kitab ini merupakan buah karya ilmiah dari seorang ulama, seorang imam, seorang mujaddid, yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yang biasa dikenal dengan nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah ta'ala di dalam kita mempelajari kitab ini, kita akan menggunakan syarahnya oleh seorang alim ulama,
Syekhul Masyayikh yang masyhur tengah-tengah kita, beliau adalah Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Dalam kitab ini Fadlul Islam, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala mengawali kitab ini dengan bab Fadlul Islam, keutamaan atau keistimewaan agama Islam. Sebelum berbicara tentang hakikat Islam dan makna dari Islam itu sendiri, beliau mengetengahkan bab ini agar kita kaum muslimin, pembaca buku beliau ini, betul-betul ada sedikit rangsangan, ada sedikit rasa penasaran dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan keutamaan-keutamaan yang ada di dalam agama Islam, agama yang mulia ini. Faqala al-muallif rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan dengan memulai kitabnya dengan membawakan ayat Allah Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini merupakan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di setiap kali beliau menulis surat-suratnya kepada pembesar, khususnya Romawi atau bahkan Persia, maka beliau mengawali surat-surat beliau dengan basmalah. Terlebih ini merupakan bentuk iqtida terhadap Al-Quranul Karim, yang mana kita mengetahui bahwasanya Al-Quran itu dimulai dengan lafaz basmalah. Kemudian beliau mengatakan wabihi nasta'inu, dan kepadanya lah kami meminta pertolongan. Artinya Al-Imam rahimahullahu ta'ala di dalam menulis kitab ini tidaklah beliau menulisnya kecuali selalu dan senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya manusia, ia tidak memiliki daya dan upaya sekecil apapun kecuali itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan satu bentuk perwujudan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan oleh firman-Nya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian beliau mengatakan babu fadlil Islam, bab keutamaan agama Islam. Di sini beliau membawakan 8 dalil dari ayat Al-Quranul Karim dan juga dari hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawakan 3 ayat yang menunjukkan keutamaan agama Islam dan membawakan 5 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan hal tersebut. Maka beliau memulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Demikian pula telah aku sempurnakan nikmatku kepada kalian. Wa raditu lakumul Islam dina. Dan aku ridha agama Islam ini adalah sebagai agama bagi kalian. Dalam ayat yang mulia ini, yang merupakan dalil pertama yang menunjukkan keutamaan agama Islam, maka al-muallif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ingin menunjukkan kepada kita 3 hal yang dimiliki oleh agama Islam, yang menjadi keutamaan agama Islam. Yang pertama adalah kesempurnaan Islam, dan itu disarikan dari firman Allah,
al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Islam telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan Islam dengan syariatnya yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam itu telah sempurna, paripurna, tidak membutuhkan adanya tambahan ataukah pengurangan. Yang kedua, Allah katakan wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Artinya bahwasannya tidak ada kenikmatan yang paling agung yang diberikan Allah kepada umat Rasulullah ini, umat Islam ini, melainkan nikmat agama Islam dengan kesempurnaannya. Yang ketiga, ya, Allah meridhai Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai agama yang diterima di sisinya. Allah katakan, wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridha bagi kalian Islam ini menjadi agama bagi kalian. Dari ayat ini menunjukkan kepada kita keutamaan agama Islam. Pertama adalah agama yang paling sempurna dari semua agama samawiyah. Yang kedua, dia adalah nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada umat ini yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Umat Yahudi, mereka tidak dijadikan agama mereka sesempurna agama Islam. Tidak dijaga sebagaimana penjagaan agama Islam. Demikian pula umat Nasara. Yang ketiga, Allah menjadikan Islam ini sebagai agama yang diridhainya. Maknanya diterima olehnya subhanahu wa ta'ala. Dan tidak menerima agama selain Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalil yang kedua yang dibawakan oleh beliau tertuang dalam surat Yunus 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum." Katakan, wahai manusia, in kuntum fi syakkin min dini, jika kalian itu berada di atas keraguan dari agamaku Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah, maka aku tidak akan menyembah berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah. Walakin a'budullah alladzi yatawaffakum, akan tapi aku akan menyembah Allah Subhanahu wa taala, zat yang mematikan kalian semua. Ayat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada mereka orang-orang kafir, musyrik pada waktu itu, yang selalu menginginkan agar Muhammad mengikuti agama mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah, qul, katakan kepada siapa? Mereka orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, in kuntum fi syakkin min dini, jika kalian masih berada di atas keraguan dari agama Islam yang aku bawa, tidak mau beriman kepada Allah, beriman kepadaku, dan menjadikan agama Islam ini sebagai agama bagi kalian,
Fala a'budu alladzina ta'buduna min dunillah. Aku tidak akan pernah menyembah berhala yang kalian sembah selain Allah. Akan tapi a'budullah alladzi tawaffakum. Akan tapi aku hanya akan menyembah kepada Allah, zat yang mematikan kalian. Dibawakan ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasannya keutamaan Islam yang tidak dimiliki oleh yang lain adalah zat yang diperintahkan untuk disembah, diibadahi, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbus samawati wal ard, Rabb yang telah menciptakan langit dan bumi. Ketika kita mengamati bagaimana mereka ahli kitab yang telah menyimpang dari kitab yang Allah turunkan kepada mereka, orang Yahudi menyimpang dari Tauratnya. Mereka menyembah ahbarahum, ulama-ulama mereka yang mengganti ayat-ayat Allah dalam Taurat, mengubah ayat-ayat Allah dalam Taurat. Orang-orang Nasara pun juga demikian, menyembah Nabi Isa alaihissalam, diyakini sebagai anak Allah, dan merubah ayat-ayat Allah dalam kitab Injil yang murni. Demikian pula agama-agama selain agama samawiyah. Kita mendapati semua peribadatan mereka tidaklah tertuju kepada zat yang berhak diibadahi. Karena zat yang berhak diibadahi itu adalah Rabb, zat yang menciptakan semua alam ini. Yang berhak diibadahi adalah zat yang memberikan rizki semua ciptaannya. Zat yang berhak diibadahi adalah zat yang menguasai seluruh alam semesta, merajainya, menguasainya, dan yang mengatur semuanya. Kriteria ini semua tidak terwujud, tidak mungkin didapatkan kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah katakan, ya ayuhan nas u'budu rabbakum, wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian. Seruan Allah kepada umat manusia agar mereka beribadah, menyembah kepada Rabb kalian. Apa itu Rabb? Allah sebutkan dalam lanjutan ayatnya, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Rabb kalian itu adalah zat yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Allah jelaskan lagi pada ayat selanjutnya, alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats tsamarat rizqan lakum. Rabb kalian adalah zat yang menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atapnya, menurunkan air hujan, menumbuhkan tanaman buah-buahan sebagai pemberian kepada kalian. Itulah Rabb. Dalam ayat yang lain Allah jelaskan bahwasannya Rabb yang dimaksud pada ayat ini adalah Allah. Inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Dan inilah keistimewaan agama Islam, menunjukkan, memerintahkan bahwasannya zat yang berhak diibadahi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sasa-sasa atau zat-zat yang tidak mendapatkan keberhakan sama sekali dari peribadatan makhluk. Kemudian di ayat yang ketiga dibawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat 28. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah
wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, berimanlah kalian kepada Rasulnya. Yu'tikum kiflaini min rahmatih, niscaya kalian akan diberikan 2 bagian dari rahmatnya. Ayat yang mulia ini ketika kita melihat asbabun nuzulnya, sebagaimana penjelasan para ulama, ini merupakan ayat yang berbicara kepada mereka ahli kitab, yang menyuruh mereka untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka 2 pahala yang besar. 1 pahala karena keimanan mereka kepada Nabi sebelum Rasulullah alaihi salatu wassalam, baik itu Nabi Musa atau Nabi Isa. Yang 1 bagian lagi karena keimanan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun secara umum ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasannya siapapun orangnya yang dia menjadikan Islam sebagai agama, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan pahala yang berlipat-lipat. Dikatakan oleh Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin di dalil yang ketiga, bahwasannya di antara keutamaan Islam yang disebutkan pada ayat tersebut adalah 'idhamul jazaa'i 'alaihi, yaitu agungnya pahala yang akan ia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam lanjutan ayat tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa yaj'al lakum nura tamshuna bih. Allah menjadikan bagi kalian cahaya yang dengannya kalian berjalan. Wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah Zat-Nya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat ini dijelaskan kepada kita ada 3 jenis keutamaan Islam yang menjadikan ahlinya, ya, menjadi orang yang bahagia. Yang pertama, ya, Allah berikan pahala yang agung sebagaimana firman-Nya, yu'tikum kiflaini min rahmatih. Allah berikan 2 bagian besar min rahmati, dari rahmatnya. Yang kedua, Allah berikan cahaya untuknya sehingga ia berjalan di dunia di atas hidayah Allah, demikian pula di akhirat. Sebagaimana Allah katakan, wa yaj'al lakum nura tamshuna bihi, dan Allah jadikan bagi kalian cahaya yang kalian itu berjalan dengannya, fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Di dunia cahaya itu berupa al-hidayah li a'mali ahli Islam, yaitu diberikannya hidayah, taufik, hidayatul irsyad, agar hamba ini dia beramal sebagaimana amalan-amalan orang beriman dari kalangan mereka pendahulunya. Sedangkan cahaya di akhirat adalah an yahdiyahu lil jannah, Allah tunjukkan jalannya menuju surga. Yang ketiga adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim, dan Allah mengampuni kalian, dan Allah adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah dibawakan 3 dalil dari ayat di atas, maka al-muallif rahimahullahu ta'ala mendatangkan
5 dalil dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang pertama adalah sebuah riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Mathalukum wa mathalu ahli al-kitabain kamathali rajulin istajara ujara." Perumpamaan kalian, wahai umatku, yakni umat Islam, wa mathalu ahli al-kitabain, dan perumpamaan ahli kitab, yang dimaksudkan orang Yahudi dan orang Nasara. Kamathali rajulin istajara ujara, itu seperti ada seseorang yang dia sedang membutuhkan tenaga pekerja, yang nantinya pekerja ini akan diberi upah dari kerjaan yang ia lakukan. Faqal, nah orang tersebut ya, dia mengatakan, "Man ya'malu li 'amalan min ghadwatin ila nisfin nahari 'ala qirat." Siapakah ya orang yang mau bekerja untukku dimulai dari pagi sampai pertengahan siang, artinya sampai zuhur, maka dia mendapatkan 1 qirat. Siapa yang mau? Fa'amilatil yahud, maka orang-orang Yahudi mereka menerimanya dan mereka bekerja dari pagi sampai zuhur tadi, mendapatkan 1 qirat. Thumma qala, kemudian orang tadi kembali mengatakan, "Man ya'malu li min nisfin nahari ila salatil 'asri 'ala qirat." Siapa yang mau bekerja untukku dari pertengahan siang, ya dari zuhur tadi, ila salatil 'asr, sampai waktu asar, ya, maka ia akan mendapatkan 1 qirat. Fa'amilatin nasara, maka orang Nasara mengambilnya, ya, mengambil tawaran tersebut. Tsumma qala, kemudian orang tadi mengatakan, "Man ya'malu li min salatil 'asri ila an taghiba asy-syamsu 'ala qiratain." Siapa yang mau bekerja untukku dari mulai salat asar sampai terbenamnya matahari, nanti dia akan dapatkan 2 qirat. Kemudian Nabi mengatakan, "Fa'antum hum." Fa'antum hum. Kalian ini wahai para sahabat, mereka itulah. Artinya kalian ini, umat ini, itu adalah orang yang terakhir. Orang yang bekerja dari mulai asar sampai maghrib dapat upah 2 qirat. Faghadibatil yahudu wan nasara, maka orang Yahudi dan orang Nasara ya mereka marah. Wa qalu, dan mereka mengatakan, "Ma lana aktsara amalan wa aqalla ajran." Mengapa kami mendapatkan upah sedikit, ya pahala sedikit, sedangkan ya pekerjaan kami ini jauh lebih banyak, lebih panjang waktunya. Qala, maka orang itu, yaitu orang yang menawarkan pekerjaan itu, mengatakan, "Hal naqastukum min ajrikum syai'a?" Apakah aku mengurangi ya pahala atau upah yang aku berikan kepada kalian? Qalu, mereka menjawab, "La, tidak. Dzalika fadli utihi man asya." Itulah ya kelebihanku, keutamaanku atau karuniaku yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Makna dari hadis tersebut bahwasanya perbandingan antara umat Islam dengan umat-umat sebelumnya adalah banyaknya pahala yang Allah berikan kepada umat Islam. Walaupun amalnya sedikit, walaupun amal mereka terbatas, namun ganjaran dan pahala yang Allah sediakan bagi mereka melebihi orang-orang
sebelumnya dari kalangan umat Yahudi maupun umat Nasara. Dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala bahwa di antara keutamaan Islam anna ahlahu yu'tawna al-ujur al-jalilah 'ala al-a'mal al-qalilah. Orang yang memeluk agama Islam, mereka akan diberikan pahala yang sangat agung oleh Allah, walaupun amal mereka sedikit jika dibandingkan dengan umat terdahulu. Kemudian hadis yang kedua yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala adalah sebuah riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adallallahu 'anil jum'ati man kana qablana. Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang sebelum kita dari kalangan ahli kitab. Fakana lil yahudi yaum as-sabt. Orang-orang Yahudi dahulu mereka memiliki hari Sabtu sebagai hari ibadah, murni ibadah. Wan Nasara yaumul Ahad. Sedangkan mereka kaum Nasara harinya adalah hari Ahad. Faja'a Allahu bina fahadana liyaumil Jum'ah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kami dan menjadikan hari Jumat sebagai hari ibadah bagi umat ini. Wa kadzalika hum tab'un lana yaumil qiyamah. Demikian pula mereka ahli kitab, umat-umat terdahulu, dalam urusan hari kiamat kelak mereka mengikuti hari yang Allah pilihkan bagi umat ini, yaitu apa? Hari Jumat. Karena tidaklah kiamat itu terjadi kecuali di hari Jumat, sebagaimana telah datang riwayat yang sahih dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi, nahnul akhiruna min ahli dunya. Kami ini atau kita ini adalah umat terakhir yang menjadi penghuni dunia ini, ya. Umat yang paling terakhir. Wal awwaluna yaumal qiyamah. Akan tapi, ya, kita ini, ya kata Nabi, adalah umat yang pertama masuk surga pada hari kiamat. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwasannya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam ini adalah umat yang Allah lebihkan di atas umat-umat yang lain. Di antaranya dari sisi hari, Allah pilihkan hari Jumat sebagai hari ibadah, yang itu nantinya menjadi penghujung akhir dari kehidupan alam semesta. Yang kedua, ya, walaupun umat ini datangnya belakangan, yang paling terakhir ada dari sejarah manusia sejak zaman Nabi Adam, namun mereka adalah umat yang pertama kali masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan, wa min fadlil islami annahu yunalu bihi sabqu 'inda Allah yaumil qiyamah wa ta'zimu ajrihi dalun 'ala ta'zimi qadri. Di antara keutamaan Islam, ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat ini, ya,
umat yang mendapatkan banyak keutamaan yang diantaranya Allah dahulukan memasuki surganya Allah sebelum umat yang lain, dan Allah menjadikan balasan dan pahala mereka itu jauh lebih besar dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Kemudian dibawakan pula sebuah riwayat dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, ahabbud dini ilallahi al-hanifiyyatu samha. Agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama al-hanifiyyah. Pertama, yang kedua as-samha. Apa itu al-hanifiyah? Al-hanifiyah maksudnya di sini itu adalah al-ikhlas lillahi ta'ala wal iqbal alaihi subhanahu, yaitu agama yang menyerukan penghambaan diri murni hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Samhah yang dimaksudkan di sini itu adalah al-yusru was-suhulah, yaitu adanya kemudahan di dalam penerapan syariat-syariatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam itu adalah agama yang memiliki dua sifat ini. Yang pertama, menyerukan akan penghambaan murni kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, memiliki kemudahan di dalam menjalankan syariatnya. Dan ini tidak dimiliki oleh agama-agama selain Islam. Tidak dimiliki oleh agama Yahudi ataukah Nasara. Sehingga agama Islam ini adalah agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ini adalah 3 hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Kemudian ada beberapa hadis yang lainnya, ya. Ada 2 hadis yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala, namun ini kita lewati dan kita beranjak ke bab berikutnya. Bab yang kedua yang dibawakan oleh al-Imam Al-Mujaddid rahimahullahu ta'ala adalah bab wujubil Islam. Bab wajibnya menegakkan agama Islam. Dan di sini beliau mendatangkan dalil dari ayat dan juga hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Didatangkan 3 ayat Al-Quranul Karim dan juga 5 hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara karakter Al-Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di dalam menulis risalah beliau, kitab-kitab beliau, itu adalah beliau selalu mendatangkan ayat Al-Quran, mendatangkan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di setiap babnya. Bahkan sangat sedikit sekali ucapan beliau yang dituliskan di kitab-kitab tersebut. Kita bisa melihat kitab ini, Fadlul Islam. Beliau membawakan ayat hadis. Demikian pula ada athar para sahabat. Di Kitabut Tauhid yang merupakan karya beliau juga pun didatangkan bab demi bab dengan ayat hadis dan seterusnya. Dan ini menunjukkan akan kerabbaniannya di dalam menjadi seorang hamba Allah, menjadi seorang ahli ilmu di dalam menyampaikan agama yang benar. Baik, pada ayat yang dibawakan oleh beliau di bab yang kedua ini adalah sebuah ayat dalam surat Al-Imran ayat yang ke-85. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina
fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam dina sebagai agama, fala yuqbala minhu, sungguh tidak akan pernah diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ayat ini dengan tegas menjelaskan kepada kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima agama kecuali agama Islam. Dan Islam, ya, yang dimaksudkan di sini adalah Islam baik yang memiliki makna umum maupun Islam dengan makna yang khusus. Islam dengan makna yang umum adalah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui bahwasannya semua agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul Allah itu adalah Islam. Kenapa? Karena agama yang mereka bawa itu menyerukan kepada umatnya untuk menghambakan diri mereka hanya kepada Allah. Makna secara umum. Adapun secara khusus, Islam yang dimaksudkan di sini adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghapuskan keberlakuan semua agama-agama sebelumnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima, ya, agama kecuali agama Islam. Khususnya agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian pada ayat yang kedua yang dibawakan oleh al-muallif adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam surat Al-Imran ayat yang ke-19. Allah katakan, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Dan ini menguatkan firman Allah yang tadi, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama apapun, ya, selain Islam. Dan di sini pada ayat ini dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mempertegas, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Dua ayat yang mulia ini satu sama lain saling menguatkan. Dan inilah yang menjadi hukum bahwasannya setiap hamba, khususnya di akhir zaman yang menjadi umatnya Rasulullah SAW, mereka memiliki kewajiban untuk menjadikan Islam sebagai agamanya. Ketika seorang mengetahui bahwasanya tidak ada agama yang berlaku kecuali Islam, maka ini mengharuskan dia untuk menjadikan Islam sebagai agama. Ketika dia memahami bahwasanya Islam adalah agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini mengharuskan dia menjadikan Islam sebagai agama sampai akhir hayatnya. Kemudian dibawakan pula firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah dalil yang ketiga dalam surat Al-An'am 153. Wa anna hadha sirati mustaqimah fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan bahwasannya inilah jalanku mustaqimah yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih.
Dan janganlah kalian sekali-kali mengikuti jalan-jalan selain Islam, fatafarraqa bikum an sabilih, sehingga kalian akan terpecah belah dari jalannya Allah Jalla wa Ala. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasannya Islamlah agama yang lurus. Islamlah jalan yang mengantarkan kepada surganya Allah. Dan ini adalah jalan Allah yang lurus. Maka kata Allah, fattabi'uh, maka ikutilah jalan itu. Artinya perintah untuk menjadikan Islam sebagai agama, sebagai pijakan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'us subul, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan selainnya. Dan ini adalah larangan yang melarang umat ini mengikuti jalan selain Islam, mengikuti agama selain Islam, mengikuti jalan selain yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, karena itu akan memecah belah umat. Fatafarraqa bikum an sabilih. Qala Mujahid, Al-Imam Mujahid mengatakan, as-subul, jalan-jalan yang kalian ikuti itu sehingga kalian terpecah belah, itu tidak lain dan tidak bukan adalah al-bid'ah wa syubhat. Itu adalah perkara-perkara baru, bid'ah dan juga syubhat yang dihembuskan dan disebarkan oleh mereka musuh-musuh Islam, wal iyadzu billah. Kemudian di antara hadis yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala adalah sebuah riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat perkara baru fi amrina hadza, dalam urusan kami, yakni dalam agama Islam ini, ma laysa minhu, sesuatu yang bukan bagian dari Islam, fahuwa raddun, maka amalan tersebut, perkara tersebut tertolak hukumnya. Dalam lafaz yang lain dikatakan, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan satu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka hukumnya tertolak. Hadis Aisyah yang mulia ini menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin, bahwasannya Islam itu adalah agama yang sudah dijelaskan, dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang menjadikan Islam sebagai agamanya, maka dia harus terhenti pada perkara yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Karena tidaklah dia di dalam beragama kecuali hanya menjalankan apa yang sudah ada, menjalankan apa yang sudah dicontohkan, yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Adapun ketika seorang sudah menjadikan Islam sebagai agama, yang kemudian dia memiliki satu bentuk kreativitas membuat aturan baru, baik itu keyakinan ataukah perbuatan, amalan atau yang semisalnya, dan di atas namakan bagian dari Islam, maka ini hukumnya tertolak, tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena memang bukan Islam, tapi itu tambahan yang dikenal dengan istilah bid'ah dalam agama. Makanya dalam hadisnya Aisyah tadi, ya, disebutkan bahwa siapapun yang mengada-ngada satu perkara yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka itu tertolak.
bukan hanya tertolak dari sisi amalan itu, bahkan pelakunya mendapatkan dosa atas perbuatannya tersebut, dan juga dosa orang yang mengikuti perbuatan yang ia buat-buat tadi. Wal'iyadzubillah. Jadi Islam yang murni itu adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam yang sesungguhnya adalah apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini diambil hukum wajibnya seorang muslim, seorang muslimah untuk selalu komitmen, iltizam dengan tuntunan dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana halnya tidak dibolehkan untuk beramal kecuali berdasarkan ilmu. Adapun hadis yang kedua yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala adalah sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Semua umatku ini niscaya mereka akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggak mau masuk surga. Qila, ditanyakan kepada Rasulullah, "Wa man ya'ba?" Siapa orang yang enggan? Siapa orang yang enggak mau masuk surga, wahai Rasulullah? Padahal ya, kalau kita fahami, ketika Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku ini akan masuk surga. Sebagaimana kalau kita melihat pada riwayat-riwayat yang sahih bahwasannya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah umat yang paling mendominasi surganya Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Walaupun jumlah mereka dibandingkan umat terdahulu ya di dunia ini tidak ada apa-apanya, sedikit. Namun mereka mendominasi menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada para sahabat, kepada umatnya, bahwa semua umat beliau akan masuk surga. Namun ada di antara mereka yang enggak mau masuk surga. Itulah orang yang disebut oleh Nabi apa? Man aba, orang yang enggan. Siapa itu? Ketika sahabat bertanya, Nabi menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Orang yang mentaatiku niscaya dia masuk surga. Mentaatiku, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, berarti dia mengindahkan perintah-perintah Nabi, menjalankan perintah-perintah beliau sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan tuntunan-tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi serta menghindari dari larangan-larangan yang beliau larang. Wa man 'asani faqad aba. Dan orang yang bermaksiat kepadaku, maka itulah orang yang enggan, gak mau masuk surga. Artinya orang yang bermaksiat kepada Rasulullah, apakah dia tidak mau mengamalkan tuntunannya, atau mengindahkan perintahnya, atau menerjang larangan Rasulullah, atau dia menjadikan pemikirannya, kepentingannya, hawa nafsunya sebagai tuntunan, sebagai pengganti dari tuntunan Rasulullah, maka ini pun termasuk orang yang bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang ketiga
Yang dibawakan oleh Al-Imam rahimahullahu taala, yaitu sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadun nasi ila Allah thalatha. Orang yang paling dibenci, yang paling dimurkai oleh Allah ada 3. Mulhidun fil haram, yaitu orang ateis, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berada di haram. Ya, di sana ada haram Makkah, yakni di wilayah Makkah. Demikian pula ada haram Madinah, ada wilayah-wilayah yang dikatakan haram Madinah. Yang semuanya wilayah ini tidak dibenarkan adanya satu pun kezaliman sekecil apapun. Yang kedua, mubtaghin fil islami sunnah jahiliyah, yaitu orang yang dia itu menisbatkan dirinya kepada Islam, namun dia mencari-cari perkara jahiliyah, kebiasaan masyarakat jahiliyah dihidupkan kembali atas nama Islam. Ini orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa mutatallibu damim ri'in bighairi haqqin liyuhriqa damah. Yaitu orang yang mencari-cari ya kesempatan untuk membalas ya dendam dari darah seseorang agar ditumpahkan tanpa alasan yang benar. Asyahid dalam hadis ini ya, bahwasannya di antara perkara yang dilarang oleh agama yang merupakan satu bentuk kepatuhan dan ketundukan secara totalitas adalah dia harus mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mencari-cari kesempatan untuk menghidupkan adat budaya masyarakat jahiliyah yang diatasnamakan sebagai bagian dari Islam. Tidak. Karena kesempurnaan dari kepatuhan dan ketundukan seorang muslim, dia adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkara yang menyelisihi adat budaya masyarakat jahiliyah dahulu. Ketika seorang hendak menghidupkan kembali adat budaya masyarakat jahiliyah, sedangkan dia seorang muslim, terlebih dia mengatasnamakan ini adalah bagian dari Islam, atau dihiasi dengan berbagai macam nuansa Islami, ya, maka ini adalah orang yang dimaksudkan dalam hadis di atas. Mubtaghin fil Islam sunnah jahiliyah. Orang yang berbaju Islam namun dia mencari-cari sunnah jahiliyah, adat budaya kebiasaan jahiliyah, dan dia adalah orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam rahimahullahu taala pada lanjutan hadis tersebut, ya, di antaranya hadisnya Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, ya ma'asyaral qurra istaqimu fa in istaqamtum faqad sabaqtum sabqan ba'ida fa in akhadtum yaminan wa shimala faqad dalaltum dalalan ba'ida. Artinya bahwasannya Hudzaifah bin Yaman ini mengatakan, ya ma'asyaral qurra, wahai ma'asyaral al-qurra. Kata al-qurra menurut ulama salaf disebutkan lafaz ini al-qurra itu dimaksudkan adalah mereka orang-orang yang memiliki kapasitas di dalam memahami Al-Quranul Karim dan kapasitas di dalam mengamalkan isi Al-Quranul Karim. Tidak lain tidak bukan
adalah mereka para ulama. Fa in istaqamtum faqad sabaqtum sabqan ba'ida. Jika kalian istiqamah, ya, istiqamah di dalam kalian mengamalkan semua apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, faqad sabaqtum sabqan ba'ida, maka sungguh kalian sudah melampaui dengan begitu cepat dengan amal-amal saleh kalian. Fa in akhadtum yaminan wa shimala faqad dhalaltum dhalalan ba'ida. Namun jika kamu masih menoleh ke kanan ke kiri setelah ada di hadapan kalian Al-Qur'anul Karim, maka sungguh kalian akan tersesat dengan sejauh-jauhnya. Artinya ketika seorang dia menjadikan Islam sebagai agamanya, maka dia tidak boleh keluar dari Al-Qur'anul Karim. Dia harus kembali kepada Al-Qur'anul Karim, memahami dan mengamalkannya. Tidak boleh menduakan Al-Qur'anul Karim dengan kitab-kitab yang lain, karena sumber hukum Islam yang pertama dan utama adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi siapapun, ya, dari hamba-hamba Allah yang mengatasnamakan sebagai muslim ataukah muslimah, kemudian dia mendatangkan satu pemikiran baru yang berseberangan dengan apa yang ditunjukkan dalam Al-Qur'anul Karim, maka ini merupakan kesesatan yang begitu nyata. Lihat mereka orang-orang liberal, bagaimana mereka memahami agama semaunya. Walaupun mereka mengatakan ini adalah pendekatan hermeneutika, ini pendekatan itu dan ini, namun intinya adalah kesesatan yang nyata. Karena Al-Quran itu berdasarkan, karena Islam itu berdasarkan Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, mungkin ini yang kita sampaikan di sesi yang pertama. Kita ambil istirahat terlebih dahulu dan insyaallah kita akan lanjut di bab berikutnya biiznillah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.